Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan percobaan yang berjudul Uji Fotosintesis Percobaan Immune House. Perkenalkan, nama saya Fadli Syabani Ardiansyah dengan nomor absen 09. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia Putri dari absen 06. Perkenalkan, nama saya Ginanta Kenawawi dari absen 07. Nama saya Hanifah Lisa, nomor absen 10, dan salah satu teman kami yang tidak dapat mengikuti presentasi kali ini namanya Rindia Swima Laura, absen 8. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan laporan percobaan yang berjudul Uji Fotosintesis Percobaan Ingen House. Laporan percobaan yang kami buat ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kewajiban atau tugas yang diberikan sekaligus sebagai salah satu syarat mengikuti ulangan tengah semester. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan serta bimbingan dari Bapak Sapari SPD selaku pembimbing dan guru bahasa Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam melakukan penyusunan percobaan ini. Semoga arahan dan bimbingan yang diberikan kepada kami menjadi ladang amal baik serta mendapat balasan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama, kata pengantar. Kedua adalah daftar isi. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang juga tujuan. Bab 2 berisi kajian dasar teori, alat dan bahan, cara kerja. Bab 3 berisi hasil pengamatan dan pembahasan. Bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka juga lampiran-lampiran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Setiap makhluk hidup memiliki beberapa ciri atau sifat dasar. Salah satu yang utama adalah makhluk hidup perlu makanan dan mengeluarkan zat sisa. Apabila kita cermati, sifat dasar tersebut mengarahkan kita kepada suatu mekanisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau yang disebut juga dengan metabolisme. Metabolisme yang terjadi pada setiap jenis makhluk hidup tentunya tidak sama, bergantung komponen penyusun makhluk hidup tersebut dari tingkat seluler hingga organisme. Dalam proses metabolisme terjadi berbagai reaksi kimia, baik untuk menyusun maupun menguraikan senyawa tertentu. Proses penyusunan tersebut disebut anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lainnya ialah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada proses fotosintesis ini akan dihasilkan dua senyawa, yaitu glukosa dan oksigen. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Karbon dioksida plus air dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses tersebut dapat terjadi pada tumbuhan berklorofil, tepatnya pada jaringan tiang palisada dan bunga karang pada mesofil daun. Pada sel palisada atau bunga karang, proses ini terjadi di dalam sebuah organel yaitu kloroplas. Untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan intensitas dengan laju fotosintesis, maka dilakukan percobaan Ingenhouse dengan memberikan perlakuan yang berbeda, yakni dengan meletakkan set percobaan di tempat yang terpapar cahaya. Cahaya tersebut dapat berupa cahaya matahari maupun cahaya lampu. Yang penting dalam cahaya tersebut terdapat sinar putih yang merupakan spektrum cahaya dari cahaya Meiji-Kuhibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Adapun untuk mengetahui pengaruh penambahan substrat terhadap laju fotosintesis, maka dilakukan juga percobaan Ingenhouse dengan memberikan perlakuan penambahan NaHCO3 yang berguna untuk mempercepat reaksi. Tujuan: 1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 2. Untuk mengamati zat yang dihasilkan dari proses fotosintesis.
Ketiga, untuk mengetahui hubungan intensitas dengan laju fotosintesis. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penambahan substrat terhadap laju fotosintesis. Bab 2, kajian teori. Dasar teori. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa, yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis, foto berarti cahaya, disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat di fiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Ingenhousz, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya memengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang membedakan adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda tersebut. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya berbeda tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Pigmen inilah yang disebut dengan klorofil. Pigmen tersebut memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat pada organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Di dalam daun tersebut terdapat sel yang disebut mesofil yang mengandung setengah juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebih. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang berwarna. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut loculi. Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Granum sendiri terdiri atas ruang tilakoid yang merupakan ruang di antara membran tilakoid. Bila sebuah granum disayat, maka akan dijumpai beberapa komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Secara keseluruhan, kroma berisi protein, enzim, DNA, RNA, gula, Fosfat, ribosom, vitamin-vitamin, dan juga ion-ion logam seperti mangan, besi, maupun tembaga. Pigmen fotosintetik terdapat pada membran tilakoid, sedangkan pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid, dengan produk akhir berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma. Klorofil sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai fotosistem. Tumbuhan hijau bersifat autotrof, yang artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menghasilkan proses ini berasal dari fotosintesis. Perhatikan persamaan reaksi yang menghasilkan glukosa berikut ini. Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa
senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler dikembalikan dengan persamaan di atas. Pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan energi kimia. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 atau PS1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm. Sedangkan fotosistem 2 atau PS2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nm. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan, maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Proses fotosintesis sebenarnya peka terhadap beberapa kondisi lingkungan meliputi kehadiran cahaya matahari, suhu lingkungan, konsentrasi karbon dioksida, atau CO2. Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas dan berpengaruh secara langsung bagi laju fotosintesis. Faktor pembatas tersebut dapat mencegah laju fotosintesis mencapai kondisi optimum, meskipun kondisi lain untuk fotosintesis telah ditingkatkan. Inilah sebabnya faktor-faktor pembatas tersebut sangat mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu dengan mengendalikan laju optimum fotosintesis. Selain itu, faktor-faktor seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi mempengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi laju fotosintesis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. 1. Intensitas cahaya, yaitu laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. 2. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. 3. Suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. 4. Kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida, sehingga mengurangi laju fotosintesis. 5. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. 6. Tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. 2. Alat dan bahan. 1. Gelas beker. 2. Corong gas. 3. Tabung reaksi. 4. Gelas ukur. 5. Kawat. 6. NaCO3 1%. 7. Tumbuhan hidrilla. 8. termometer. 9. Stopwatch. 10. ember. 11. air. 12. es batu. 13. lidi. Cara kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Memasukkan tanaman hidrilla ke dalam corong. Diusahakan agar tanaman hidrilla tidak keluar dari corong. 3. Menutup bagian tabung corong dengan tabung reaksi. 4. Memasukkan 3 kawat penyangga ke dalam gelas kimia untuk menjaga keseimbangan dari corong yang telah diisi dengan hidrilla. Sebaiknya jarak antara bawah corong dengan dasar gelas kimia tidak terlalu jauh. 5. Memasukkan gelas kimia ke dalam ember yang berisi air, diikuti dengan memasukkan corong di dalamnya yang berisi tanaman hidrilla ke dalam gelas kimia tersebut. Selanjutnya, tutup bagian tabung corong dengan tabung reaksi. Usahakan tidak terbentuk ruang udara. 6. Mengulangi langkah 3-5 untuk 3 corong berikutnya.
7. Menandai masing-masing gelas kimia sebagai gelas kimia 1, 2, 3, dan 4. 8. Meletakkan gelas kimia 1 di tempat yang teduh. 9. Meletakkan gelas kimia 2, 3, dan 4 di tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari langsung. Yang ke-10, menuangkan larutan NaCO3 secukupnya pada gelas kimia 3 dan 4. 11. Menuangkan beberapa bongkahan es batu pada gelas kimia nomor 4. Atur suhunya agar serendah mungkin dari suhu lingkungan. 12. Mengukur suhu awal masing-masing gelas kimia. 13. Menunggu hingga muncul gelembung-gelembung udara yang tampak pada tabung reaksi. 14. Mengamati dan mencatat banyaknya gelembung yang muncul, lalu memasukkan data ke tabel. 15. Setelah banyaknya rongga udara yang terbentuk di tabung reaksi, lalu angkat tabung reaksi perlahan dan tutup rapat agar gas di dalamnya tidak keluar. 16. Memasukkan bara api dari lidi ke atas mulut masing-masing tabung reaksi dan melihat apa yang terjadi. Ini dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya oksigen. 17. Mencatat hasil pengamatan. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan. Berikut hasil data yang telah didapatkan dari percobaan tersebut. 10 menit pertama, berdasarkan hasil grafik percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa produksi gelembung saat terkena sinar matahari jauh lebih besar dibandingkan tidak terkena sinar matahari dengan produksi tertinggi yang tercatat di 10 menit keempat. Pembahasan. Fotosintesis merupakan suatu proses di mana terjadi sintesa karbohidrat tertentu dari karbon dioksida dan air yang dilakukan oleh sel-sel yang berklorofil dengan adanya cahaya matahari dan dihasilkan atau dibebaskan gas oksigen. Proses fotosintesis juga dinamakan asimilasi karbon, salah satu kemampuan tumbuhan hijau yang memanfaatkan zat karbon udara untuk diubah menjadi bahan organik bila tersedia cahaya yang cukup. Secara umum, persamaan reaksi kimia pada peristiwa fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan reaksi di atas tidaklah menunjukkan mekanisme dari proses fotosintesis, melainkan menunjukkan hasil akhir yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Prawira Hartono, 1998. Jan Ingenhous melakukan percobaan dengan memasukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam bejana yang berisi air. Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Kemudian bejana itu diletakkan di terik matahari. Tak lama kemudian muncul gelombang udara dari tumbuhan air itu yang menandakan adanya oksigen. Di dalam praktikum fotosintesis, terdapat dua kegiatan dengan topik pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap laju fotosintesis dan pengaruh penambahan substrat CO2 terhadap laju fotosintesis. A. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap laju fotosintesis. Pada topik ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas beker, 1 liter, tabung reaksi, corong, gelas, kawat, tali, air, dan tanaman hidrilla. Alat dan bahan dirakit sebagai berikut. Kemudian, rakitan percobaan diletakkan di tempat yang terpapar sinar matahari langsung. Dan rakitan percobaan yang lain diletakkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Selama 10 menit pertama dan 10 menit selanjutnya, ada atau tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi. Jumlah gelembung yang terbentuk dihitung, lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Produksi gelembung oleh tanaman. 10 menit pertama, di tanaman yang terkena sinar matahari menghasilkan 2.558 gelembung, sedangkan yang tidak menghasilkan 68 gelembung. Di 10 menit kedua, untuk tanaman yang terkena sinar matahari menghasilkan 2.554 gelembung, dan yang tidak terkena sinar matahari menghasilkan 33 gelembung. 2. Pengaruh penambahan substrat CO2 terhadap laju fotosintesis. Pada topik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan substrat terhadap laju fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas beker 1 liter, tabung reaksi, corong gelas, kawat, tali, gelas ukur, NaCO3, air, dan tanaman hidrilla.
Pengetahuan ini dilakukan setelah percobaan yang pertama selesai. Kemudian, rakitan percobaan yang pertama ditambah dengan larutan NaHCO3 1% sebanyak 10 mili. Kemudian, 10 menit selanjutnya dan 10 menit selanjutnya lagi diamati ada atau tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi. Jumlah gelembung yang terbentuk dihitung, lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah gelembung yang diperoleh oleh tanaman yang terkena sinar matahari di 10 menit pertama yaitu 2.734 dan yang tidak 20. Di 10 menit kedua yang terkena matahari menghasilkan 2.777 gelembung, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari menghasilkan 4 gelembung. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan terdapat hasil seperti pada tabel yang berarti bahwa produksi gelembung oleh tanaman hidrilla pada percobaan yang dilakukan di tempat yang terpapar sinar matahari langsung lebih banyak daripada percobaan yang dilakukan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Hal ini telah sesuai dengan teori Kimball 2002 yang menyatakan bahwa laju fotosintesis maksimum jika banyak cahaya. Jadi percobaan yang dilakukan di tempat yang terpapar sinar matahari langsung setelah ditambah dengan larutan NaHCO3 menghasilkan gelembung yang lebih banyak daripada sebelum ditambah dengan larutan NaHCO3. Hal ini terjadi karena penambahan larutan NaHCO3 yang dapat bereaksi dengan cahaya matahari terurai menjadi NaOH dan CO2. NaHCO3 menambah substrat, yaitu CO2 sebagai bahan dalam fotosintesis, sehingga gelembung yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan percobaan pertama tanpa adanya penambahan larutan NaHCO3. Hal ini telah sesuai pula dengan teori Kimball 2002 yang menyatakan bahwa semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Namun pada percobaan yang dilakukan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung, setelah ditambah dengan larutan NaHCO3 menghasilkan gelembung yang lebih sedikit. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kesalahan praktikan yang mematikan lampu di tengah pelaksanaan percobaan yang menyebabkan cahaya pun semakin berkurang, sehingga tidak terjadi proses pemecahan NaHCO3 yang menghasilkan NaOH dan CO2. Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi ketika proses penambahan NaHCO3 yang tidak tercampur merata sehingga tidak dapat diserap secara maksimal oleh tanaman hidrilla. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan konsentrasi karbon dioksida. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari dan konsentrasi karbon dioksida, maka semakin banyak gelembung yang dihasilkan atau semakin maksimum proses fotosintesis yang terjadi. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, pada pengamatan hidrilla menunjukkan bahwa gelembung pada pengamatan di tempat gelap lebih sedikit dibanding di tempat yang terang. Hal ini membuktikan bahwa proses fotosintesis akan berjalan dengan baik jika ada bantuan energi cahaya matahari. Pengaruh penambahan substrat CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis. Apabila tumbuhan cukup mendapat intensitas cahaya, hal ini karena adanya matahari, merupakan sumber energi utama untuk memfiksasi karbo dalam proses fotosintesis. Sehingga apabila konsentrasi CO2 tinggi, tetapi tidak ada cahaya, maka laju fotosintesis tidak meningkat. Saran. 4. Sebaiknya saat melakukan penelitian harus cermat dan usahakan untuk tidak melakukan kesalahan praktikan, seperti mematikan lampu di tengah pelaksanaan percobaan yang menyebabkan cahaya pun semakin berkurang, sehingga tidak terjadi proses pemecahan NaHCO3 dan kesalahan ketika proses penambahan NaHCO3 yang tidak tercampur merata sehingga tidak dapat diserap secara maksimal oleh tanaman hidrilla. Daftar petaka. Dan lampiran-lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.